Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kreativitas memproduksi reality show guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Creative Production. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9, yaitu ada Anton Rahmatullah dengan NIM 666219018. Saya sendiri Kurniasih dengan NIM 666220068 dan Safira Putri Tia Safitri dengan NIM 666220075. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui tentang definisi kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Artinya, bagaimana seseorang menggunakan daya imajinasinya dan sejumlah kemungkinan yang diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan orang lain serta lingkungan. Jadi, kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang akan berguna nantinya bagi dirinya sendiri dan orang lain tentunya. Nah, hal-hal baru itu tidak selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya. Justru unsur-unsur itu bisa saja telah ada gitu sebelumnya. Tetapi individu atau seseorang itu menemukan kombinasi baru, konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Jadi, hal baru itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif. Kreativitas ini memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan seseorang. Kreativitas banyak dilandasi oleh kemampuan intelektual seperti intelijensi, bakat, dan kecakapan hasil belajar. Tetapi juga didukung oleh faktor-faktor afektif dan psikomotor. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan kreativitas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Creative Production, yaitu Bapak Burhanuddin, tahapan-tahapan kreativitas itu terdiri dari belajar, latihan, ide, investigasi, ada sketsa, curah pendapat, inkubasi, riset, verifikasi, jadwal, serta eksekusi. Nah, yang pertama ini adalah belajar. Nah, pembentukan ide ini dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar produk yang ingin diciptakan, seperti itu. Jadi pemikiran kreatif itu harus didukung oleh dasar pengetahuan dan kebijaksanaan yang baik mengenai tren dan perkembangan produk. Yang kedua yaitu latihan. Latihan ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana kita melakukan sesuatu dengan benar, seperti itu. Terlepas dari fakta bahwa kita merancang dengan tangan sendiri atau dengan menggunakan beberapa perangkat seperti itu, jadi kita harus sepenuhnya terlatih dalam mengoperasikan alat-alat sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses kreatif untuk menghasilkan sebuah produk. Yang ketiga yaitu ide. Ide ini bisa datang dan timbul dari berbagai
kemungkinan gitu. Umumnya muncul dari penguasaan keterampilan keahlian dan ilmu pengetahuan tertentu. Ide juga dianalogikan sebagai jiwa dari sebuah karya seperti itu. Nah, di tahap ini kita dapat mulai menyaring potongan-potongan kecil kreativitas yang telah kita peroleh pada tahap sebelumnya, dan kita dapat mengubahnya menjadi sebuah ide yang tepat. Proses ini sangat melibatkan kemampuan menganalisa rancangan-rancangan yang mungkin menarik untuk dikerjakan dan menghilangkannya satu persatu sampai didapat sebuah ide kreatif terbaik. Selanjutnya yang keempat yaitu investigasi. Nah, pada tahap ini sebelum kita mulai membayangkan sebuah ide, kita harus memperoleh terlebih dahulu informasi yang cukup mengenai produk apa yang akan kita buat nantinya. Jadi tahap investigasi ini sangat penting untuk menghasilkan ide-ide yang faktual dan relevan. Nah, lanjut yang keenam yaitu adalah sketsa. Sketsa ini tidak hanya dilakukan oleh ilustrator atau desainer visual. Dalam arti yang lebih luas, membuat sketsa berarti merancang semua ide dan riset yang lebih spesifik. Misalnya sebagai seorang penulis atau sketching akan berbentuk sebuah draft atau plot. Begitu pula dengan karya lain. Intinya tahap sketching bisa menjadi gambaran besar dari hasil akhir karya nantinya. Yang keenam yaitu adalah curah pendapat. Nah, dalam tahapan ini seorang kreatif juga harus melakukan curah pendapat sehingga ide yang akan ada nantinya semakin kaya. Tanpa ide yang komprehensif, kita tidak akan bisa maju ke tahap kreatif berikutnya. Jadi, dengan curah pendapat ini kita bisa tahu pendapat orang lain mengenai ide yang akan kita buat, produk yang akan kita buat. Jadi bakal ada saran serta masukan dari orang lain terhadap produk yang akan kita buat nantinya. Lanjut pada tahap inkubasi. Tahap ini masa dimana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah, dan perhatian ini dialihkan sejenak pada hal yang lain. Tahap inkubasi ini dapat membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang melelahkan akibat dari proses pemecahan masalah tersebut. Menghentikan proses pemecahan masalah dalam beberapa waktu untuk menyusun kembali pemikiran-pemikiran kita terhadap masalah yang kita hadapi. Melupakan sebuah masalah yang berat dalam sementara waktu dapat membuat kita untuk menemukan ide-ide baru yang lebih sesuai untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Tahap ini juga dapat membantu kita dalam proses kreatif, karena dalam tahap ini kita seringkali dapat memecahkan suatu masalah dengan tanpa kita sadari. Lanjut ke tahapan riset. Riset ini sangat penting dalam membuat suatu produk atau berkarya. Jadi riset ini akan membantu kita menerapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Nah, riset juga akan membuat kita menjadi lebih sadar dengan aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Tanpa riset yang cukup ini, karya yang dihasilkan akan menjadi riskan terhadap hambatan di masa atau di waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu tahapan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan ide tersebut layak untuk dilanjutkan. Pentingnya juga memastikan kembali kesiapan keuangan, operasional, marketing yang kita punya, seperti itu. Verifikasi juga adalah merupakan perwujudan tanggung jawab terhadap hasil sebelum diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, kemudian ada jadwal. Nah, jadwal di sini kita adalah menentukan waktu untuk melaksanakan
pekerjaan dan menyelesaikan suatu proyeknya kapan hingga dapat mencapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Tanpa penjadwalan yang baik, seluruh tahap yang sudah dilewati ini akan sia-sia. Yang terakhir yaitu tahapan eksekusi. Tahap ini yang paling banyak memakan waktu karena seluruh ide, riset, dan sketsa yang sudah dibuat akan dituangkan dalam tahap ini. Produk dari hasil eksekusi itu penting, bahkan seringkali menjadi penentu hidup mati sebuah perusahaan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian kreativitas dan tahapan-tahapan kreativitas, selanjutnya kita akan mengetahui tentang definisi apa itu reality show. Reality show merupakan program siaran yang menayangkan sesuatu realitas kehidupan tanpa dibuat-buat atau benar-benar berlangsung tanpa skenario dengan pemain yang umumnya masyarakat biasa. Jadi reality show itu adalah jenis tayangan yang menampilkan aktivitas nyata dari pembawa acara dan segala aspek pendukung acara seperti talent, objek, situasi, dan lokasi. Nah, walaupun berbasis dengan kenyataan, reality show juga membutuhkan penanganan tersendiri dari kreatornya, memoles menjadi tayangan yang menarik dan memasukkan beberapa unsur romantis yang dikedepankan, berupa misalnya rasa bahagia, takut, sedih, dan senang. Tampilan ekspresi dari objek yang dituju sedapat mungkin bisa terlihat menarik gitu di depan kamera. Reality show sendiri juga secara harfiah berarti pertunjukan yang asli atau real gitu, tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat. Kejadiannya diambil dari keseharian kehidupan masyarakat apa adanya, yaitu realita dari masyarakat itu sendiri. Nah, reality show ini merupakan salah satu format program acara di televisi yang banyak digunakan oleh berbagai stasiun televisi dan menarik perhatian penonton. Reality show ini dihadirkan di Indonesia dianggap sebagai variasi yang baru bagi perindustrian televisi. Penonton dapat pilihan program. Hal ini bagaikan penjegaran akan jenis program yang belum ada sebelumnya. Sesuai dengan namanya, program dengan genre reality show ini mencoba menyajikan sesuatu situasi seperti konflik, persaingan, atau hubungan berdasarkan realitas yang sebenarnya. Dengan kata lain, program ini juga mencoba menyajikan sesuatu keadaan yang nyata dengan cara sealami mungkin tanpa rekayasa, atau dapat dikatakan menyajikan situasi sebagaimana apa adanya, seperti itu. Tingkat realitas yang diberikan dalam reality show ini sangat bermacam-macam, mulai dari yang benar-benar realistis hingga terlalu banyak rekayasa namun tetap menggunakan nama reality show, sehingga tak jarang dianggap telah mengaburkan batas antara fiksi dan nyata. Hal tersebut juga kemudian menjadi kontroversi karena timbul pertanyaan bagaimana konsep realitas dalam tayangan reality show ini. Peranan sutradara dan produser juga hanya sebatas mengabadikan peristiwa atau ikut pula mengarahkan kamera untuk mendapatkan kesan dramatis nyata dan mementingkan sensasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Anton Rahmatullah. Bentuk-bentuk reality show. Ada beberapa macam bentuk-bentuk reality show. Yang pertama itu ada hidden camera. Hidden camera atau kamera tersembunyi adalah program yang menampilkan subjek secara realistis, melihat keadaan langsung apa adanya.
Subjek tidak dapat berpura-pura karena tidak sadar akan adanya kamera yang mengambil secara tersembunyi. Sebenarnya fungsi hidden camera atau kamera tersembunyi ini digunakan untuk pemantauan keamanan pada pertokoan atau bank, tetapi kemudian dikembangkan menjadi sebuah tayangan reality. Program acara hidden camera juga merupakan reality show. Produser menggunakan kamera tersembunyi untuk menangkap aktivitas orang tak terduga dalam situasi biasa atau tak masuk akal, bisa dibilang absurd. Terus selanjutnya ada composition show. Program ini melibatkan beberapa orang yang bersaing untuk bertahan sampai akhir dan memenangkan sebuah ajang kompetisi. Biasanya, program ini memiliki aturan. Setiap peserta akan tersingkir satu persatu memulai pemungutan suara atau voting, baik oleh peserta sendiri ataupun audiens. Pemenangnya adalah peserta yang paling akhir bertahan. Terus ada relationship show. Dalam program ini, seseorang yang ingin mencari pasangan diberikan beberapa pilihan calon pasangan yang berminat dengannya. Para peminat bersaing untuk menarik perhatian peserta tersebut agar yang tidak disingkirkan. Terus ada Fly on the Wall, program yang memperlihatkan kegiatan sehari-hari orang yang terkenal atau orang yang biasa saja. Dalam program ini, kamera akan mengikuti kemana saja orang tersebut menjalani aktivitasnya. Kayak salah satunya contoh vlog-vlog gitu, misalkan dia lagi liburan atau traveling, dia ngevlog ngasih tahu aktivitas dia, atau dia lagi kulineran, lagi makan, dikasih tahu. Terus ada mistik, program yang menayangkan hal-hal berkaitan dengan supranatural, menghadirkan paranormal, berkomunikasi dengan makhluk gaib. Program mistik menjadi program yang rendah akan realitasnya, sehingga menimbulkan keraguan para audiens. Audiens tidak akan tahu apakah benar-benar ada kehadiran makhluk gaib atau tidak terjadi saat itu. Bahkan program mistik memiliki audiens tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tahapan produksi reality show. Yang pertama itu ada pra-produksi. Tahap pra-produksi ini merupakan proses perencanaan suatu acara atau disebut juga tahapan persiapan. Nah, si produser atau sutradara, penulis naskah menyempurnakan naskah. Seluruh tim produksi utama mendiskusikan konsep program sesuai dengan divisi. Kegiatan yang umumnya dilakukan pada tahapan praproduksi ini adalah yang pertama itu menentukan ide, yang kedua itu riset, yang ketiga itu pembuatan naskah, yang keempat itu bedah naskah, yang kelima itu hunting lokasi, yang keenam itu casting, yang ketujuh itu reading, yang kedelapan persiapan set lokasi, dan yang kesembilan itu persiapan peralatan. Nah, selanjutnya ada produksi. Tahapan produksi ini adalah upaya merubah bentuk naskah menjadi bentuk audio visual. Segala bentuk proses kreatif yang telah dimatangkan dalam tahap praproduksi dituangkan dalam tahap produksi. Nah, tadi setelah praproduksi itu
kita tuangkan di produksi ini. Segala perencanaan ide atau set-set lokasi, casting, bedah naskah sekarang kita tuangkan di produksi. Nah, kegiatan yang umumnya dilakukan pada tahapan produksi ini, yang pertama itu setting lokasi, instalasi peralatan, rehearsal dan syuting, dan yang terakhir itu preview hasil syuting. Nah, terus selanjutnya pasca produksi, di mana setelah melakukan produksi kita melakukan pasca produksi. Tahapan ini merupakan tahapan penyempurnaan, tahapan penyelesaian atau finalisasi dari sebuah produksi. Tahapan ini merupakan akhir dari suatu perjalanan panjang produksi program televisi. Gambar-gambar dan suara yang sudah diambil disambungkan agar dapat dilihat dan enak diikuti. Editor bekerja dengan seperangkat editing secara sederhana atau terprogram dengan software komputer. Kemudian diserahkan kepada pengisi ilustrasi musik untuk mengisi musik. Secara garis besar, tahapan penyelesaian ini terdiri dari yaitu membereskan atau mengembalikan perangkat peralatan dan arsitek, dan yang tadi hasilnya itu dibereskan. Terus yang kedua itu melakukan editing baik suara maupun gambar. Setelah pengambilan gambar atau suara itu dilakukan editing, dikemas sekonsep mungkin. Dan yang ketiga itu pengisian grafis atau insert visualisasi. Terus ada pengisian narasi, terus pengisian sound effect dan ilustrasi. Terus yang terakhir itu melakukan proses evaluasi, di mana proses evaluasi ini dalam tahapan ini sangatlah penting. Di dalam evaluasi ini dapat saja hasil produksi tadi layak disiar, dapat juga masih diberikan catatan. Misalnya, masalah ilustrasi visual, suara, editing, dan lain sebagainya, sehingga dilakukan perbaikan sebelum akhirnya disiarkan. Dengan adanya evaluasi, akan didapatkan pandangan dari berbagai sudut pandangan orang lain untuk perbaikan produksi mendatang. Nah, selanjutnya saya akan membahas strategi kreatif program televisi. Pada konteks industri media televisi, maka strategi mengacu kepada cara yang digunakan perusahaan media dalam membuat program kreatif dengan memanfaatkan secara efektif sumber daya yang tersedia guna mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya. Nah, sedangkan strategi kreatif program televisi dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan pembuatan program mulai dari tahap perencanaan, kegiatan produksi hingga evaluasi program guna menarik perhatian penonton dan pengiklan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Safira Putri Tiasa Fitri. 4 langkah penting untuk mencapai program yang kreatif. Yang pertama, strategi pembuatan ide. Strategi pembuatan ide merupakan cara yang dilakukan pembuat program untuk mencari dan merumuskan ide program. Dalam mencari dan merumuskan ide program yang kreatif, pembuat program dapat melakukan berbagai cara. Untuk membuat ide yang kreatif, pembuat program harus memiliki daya analisis terhadap selera pasar. Kedua, strategi positioning. Pada tahap kedua dalam pembuatan ide kreatif, pembuat program dituntut untuk memahami strategi positioning. Strategi positioning dapat diartikan sebagai upaya pembuat program untuk secara kreatif memposisikan programnya kepada halayak.
Penciptaan posisi ini dapat dilakukan dengan melakukan penekanan pada target market yang ingin dicapai. Target market ini dapat kita turunkan pada karakteristik demografis dan psikografis khalayak. Karakteristik demografis dapat kita turunkan pada penentuan usia target market, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan aspek psikografis dapat kita turunkan ke dalam karakteristik personal khalayak yang diharapkan, misalnya gaya hidup, kebiasaan, hobi, dan aktivitas yang disukai target market khalayak. Ketiga, strategi implementasi. Pada tahap terakhir, pembuatan program yang kreatif adalah strategi implementasi. Strategi implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara-cara atau upaya yang dilakukan oleh pembuat program untuk mengimplementasikan ide program yang telah dituangkan ke dalam proposal program menjadi tayangan yang dapat dinikmati oleh penonton. Pada tahap ini, pembuat program akan melibatkan sejumlah kru produksi dalam melakukan implementasi program tersebut. Pada tahap awal yang dilakukan adalah melakukan rapat secara bersama untuk menyatukan pemikiran terhadap program yang akan dibuat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan misunderstanding terhadap perencanaan program itu sendiri. Pada tahap ini, seluruh kru akan melakukan fungsinya masing-masing dengan kemampuan kreativitas yang dimilikinya. Keempat, evaluasi. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi program. Pada tahap evaluasi, pembuat program harus jeli menilai perolehan rating dan share yang didapat dari sebuah program. Pembuat program biasanya akan mengevaluasi sebuah program melalui hasil minute by minute yang dicapai. Minute by minute merupakan hasil pencapaian sebuah program yang dilihat secara detail fluktuasi grafik penonton pada saat menonton program di tiap menitnya. Dengan melihat hasil ini, diharapkan membuat program dapat secara jelas melihat apa yang disuka dan apa yang tidak disukai dari penonton. Selain pembuat program, dari tim produksi, tahap evaluasi program juga dilakukan oleh tim dari divisi programming. Tim ini memang secara hierarkis salah satu fungsi manajerialnya adalah melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah ditayangkan oleh stasiun televisi. Biasanya mereka akan melakukan analisis dan memberikan saran untuk keberhasilan program ini pada tayangan selanjutnya. Tahap evaluasi menjadi sangat penting untuk menentukan nasib program selanjutnya. Klasifikasi acara televisi. Klasifikasi atau penggolongan program siaran wajib ditayangkan atau disiarkan semua lembaga penyiaran dalam setiap mata acaranya. Penggolongan program acara untuk menentukan apakah tayangan tersebut bisa atau tidak ditonton atau didengarkan anak-anak dan remaja. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dalam pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS memberlakukan suatu penggolongan program siaran menurut usia pemirsa. Penggolongan program ini bersifat hanya sebagai anjuran saja, seperti misalnya anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan menonton tayangan dewasa karena dapat mempengaruhi perkembangan anak. Sejak bulan Juni 2016, di setiap pojok kanan bawah atau kiri bawah layar televisi mulai tertera angka usia di sebelah kanan. Kode-kode klasifikasi. Kode-kode tersebut diantaranya adalah huruf SU berubah menjadi SU2+ untuk semua umur. Huruf P berubah menjadi P2+ untuk prasekolah. Huruf A-BO berubah menjadi A7+ untuk anak. Huruf R-BO berubah menjadi R13+ untuk remaja. Huruf D berubah menjadi D18+ untuk dewasa. Hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia, antara lain RCTI, SCTV, Indosiar per Juni 2016 sampai Maret 2022, Antv per Juni 2016 sampai April 2021, Trans TV per Juni 2016 sampai Desember 2018, MNC TV per Januari 2019.
Net per akhir Maret 2020, JTV dan Metro TV per 2020, TVRI dan RTV per 2021, dan TV One per 2021. Walaupun seluruh stasiun televisi sudah konsisten menayangkan tanda di atas, namun seringkali juga penerapannya menuai kritik. Misalnya, karena tanda tersebut seringkali dibuat transparan atau kecil sehingga tidak terlihat oleh penonton, maupun seringnya penggunaan Airstrip BO per Juli 2008 dibanding rating lain dalam berbagai acara. Akhirnya muncul anggapan yang mengira bahwa penayangan rating di televisi hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban KPI. Klasifikasi acara reality show. Televisi dianggap mampu memberikan income atau pengaruh yang besar terhadap para audiensnya. Karena semakin banyak munculnya stasiun di televisi saat ini, maka semakin banyak pula acara-acara yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satunya adalah acara reality show. Klasifikasi program acara reality show biasanya untuk semua umur, namun perlu adanya bimbingan orang tua. Jadi bisa dikatakan acara ini bisa ditonton oleh semua orang, baik yang muda maupun yang sudah tua, yang dikemas sebagai tayangan yang menarik untuk disaksikan oleh pemirsa. Akan tetapi harus ada kontrol dari orang tua karena seringkali mengandung percintaan atau pertengkaran yang sangat tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Itulah presentasi dari kami kelompok 9 mengenai kreativitas memproduksi reality show. Sekian dan terima kasih.